Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan kita meneruskan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawi dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kita sampai pada hadis nomor 9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Nama beliau sendiri adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dahulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Apa-apa yang aku larang atas kalian maka jauhilah seluruhnya, dan apa-apa yang aku perintahkan atas kalian maka kerjakan semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Maka sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya, namun mereka juga banyak menyelisihi para nabi-nabi mereka. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan sebuah kaidah yang sangat agung di dalam agama kita, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengerjakan apa-apa, memerintahkan kita untuk menjauhi apa yang beliau larang seluruhnya, dan mengerjakan apa-apa yang beliau perintahkan dengan kadar atau sesuai dengan kadar kemampuan yang kita bisa lakukan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini menuliskan setidaknya ada 9 faidah yang bisa kita ambil insyaallah. Yang pertama, faidah pertama dari hadis ini adalah kewajiban kita untuk meninggalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang seluruhnya, ya. Dan ini merupakan keutamaan, lebih diutamakan. Artinya menjauhi larangan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan sebuah kemaslahatan. Kemudian faidah yang kedua yaitu tidak boleh kita mengerjakan, tidak boleh kita mengerjakan sebagian dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita wajib meninggalkan seluruh apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangkan. Ya, itu faedah nomor 2. Kemudian faedah nomor 3 adalah kewajiban atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Artinya hukum asal perintah itu adalah wajib, ya. Selama tidak ada dalil yang datang yang menjadikan kadar perintah itu turun dari wajib menjadi mustahab atau sunnah. Jadi dalam kaidah fikih asal dari perintah itu adalah hukumnya wajib sampai datang dalil yang lain yang menunjukkan atau menurunkan kadar dari perintah itu yang asalnya wajib menjadi sunnah, ya. Wajib dan sunnah secara kaidah fikih tentu saja. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang nomor 4 adalah seorang insan atau seorang hamba itu tidak wajib untuk memperbanyak melakukan sebuah ibadah atau amalan-amalan atas apa yang dia mampu, ya. Dia tidak wajib melaksanakan, misalkan dia sebenarnya bisa atau mampu melaksanakan sholat sunnah tahajud sebanyak sekian salam, misalkan 5 atau 6 kali salam. Sekalipun dia mampu, sebenarnya dia tidak wajib untuk mengerjakan itu, ya. Kemudian faedah selanjutnya adalah bahwasanya agama Islam itu
dibangun di atas dasar kemudahan dalam beribadah. Ketika kita berbicara tentang Islam, ketika kita semakin mengetahui tentang dalil-dalil dalam Islam, maka kita akan faham bahwasanya Allah dan Rasulnya ketika menurunkan sebuah perintah atau larangan, itu menginginkan agar kita mudah dalam menjalani hidup ini. Hampir tidak ada satu perintah pun dalam Islam yang menjadikan kita berat dalam melaksanakannya. Kita ambil contoh salah satu rukun Islam, haji. Haji itu adalah rukun Islam. Semua sepakat rukun Islam atau bagian dari pondasi keislaman seseorang. Akan tetapi ketika seseorang itu belum mampu atau tidak mampu melaksanakan haji, baik itu mampu secara materi ataupun secara fisik, kemampuan fisik dan materi, maka hukum haji ini ditangguhkan atas dia. Artinya dia tidak akan dikenai hukum dosa sekalipun selama hidupnya dia tidak pernah berhaji, ketika dia memang tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk berhaji. Nah, ini rukun Islam, sebuah rukun, sebuah pondasi yang mana kita harus berdiri tegak di atasnya. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang di bawah itu? Ya, di bawah itu maka tentu saja akan lebih mudah urusannya. Kemudian faedah selanjutnya adalah ketika seseorang tidak mampu melaksanakan sebagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka cukup baginya untuk melaksanakan apa yang dia mampu saja. Kita ambil contoh, salat 5 waktu pada hukum asalnya adalah wajib dilakukan atau dikerjakan dengan berdiri. Akan tetapi ketika keadaan seseorang itu di kala itu dia tidak sanggup untuk berdiri, maka cukup baginya dengan duduk. Lalu bagaimana kalau tidak mampu untuk duduk? Maka dilakukan dengan ala janbih atau tidur di atas lambungnya, tidur miring atau tidur telentang. Begitu sangat mudahnya Islam. Dan kita tahu salat adalah salah satu rukun Islam. Dia tidak boleh ditinggalkan selama keadaan seorang muslim itu dia masih sehat, masih ada nyawanya dan dia tidak hilang akal. Wajib atasnya. Tidak mampu berdiri maka duduk, tidak mampu duduk maka dengan tiduran atau dengan isyarat. Faedah selanjutnya yang Syekh tuliskan adalah sesungguhnya tidak pantas atau tidak layak bagi seorang muslim, seorang hamba dengan menanyakan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Banyak bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya belum memiliki keurgenan untuk ditanyakan saat ini. Apa contohnya? Pertanyaan yang tidak urgen banyak sekali. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak memiliki manfaat untuk ditanyakan saat ini. Apa contohnya? Misalkan bagaimana hukumnya sholat di lautan yang terdalam, atau bagaimana hukumnya sholat di galaksi Andromeda misalkan. Nah, itu sesuatu pertanyaan yang tidak berguna karena keadaan kita sekarang ada di bumi, kita tidak ada di sana. Kemudian faedah yang selanjutnya yang nomor 8 yang Syekh tulis adalah sesungguhnya banyak bertanya dan menyelisihi para nabi itu adalah menjadi sebab kebinasaan mereka. Kita lihat Bani Israel ketika kaum Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi, maka mereka masih bertanya, wahai Nabi Musa, tolong kembali lagi pada Tuhanmu, sapi yang seperti apa? Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang iseng saja dari orang-orang Bani Israel kala itu. Kemudian ketika dijelaskan sapi yang modelnya seperti ini, coba tanya lagi, sapi yang kira-kira
sapi yang tidak pernah dibuat untuk membajak atau sapi yang sudah memiliki pengalaman dan sebagainya, maka semakin banyak pertanyaan yang tidak berguna, ya, tidak ada manfaatnya, akan semakin menyempitkan keadaan seseorang itu. Ya. Kita ulangi lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, ya, yang tidak ada manfaatnya, itu bisa jadi menyempitkan keadaan seseorang itu tersendiri. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, ya, maka dalam banyak hal beliau tidak benar-benar merinci perkara itu agar supaya kita sebagai umatnya tidak sempit dalam mengerjakan sebuah perintah tersebut. Namun ketika kita terlalu memperinci, ya, maka bisa jadi itu menjadi sebab kita kesulitan dalam mengerjakannya. Ya, kita lihat bagaimana Bani Israel yang awalnya mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi saja, ya, tidak peduli sapinya modelnya bagaimana. Namun ketika mereka terus bertanya, terus menelisik, akhirnya mereka kerepotan sendiri. Sapinya harus yang berwarna keemasan, yang membuat mata seorang yang memandangnya itu senang. Sapi yang tidak pernah dibuat untuk membajak, sehingga spesifikasi dari sapi itu semakin mengerucut dan mereka semakin susah untuk mencarinya. Nah, faedah yang terakhir yang Asy-Syaikh tulis di sini adalah peringatan untuk kita dari banyak bertanya dan banyak menyelisihi dari perintah Allah dan Rasulnya, karena inilah yang menjadi sebab bangsa atau kaum-kaum sebelum kita itu mereka binasa, ya. Artinya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, ya, atau melarang sesuatu, maka kita cukupkan dengan perkara tersebut. Jangan terlalu banyak untuk bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh banyak menyelisih Allah dan Rasulnya. Karena apa? Penyebab kaum sebelum kita itu mereka binasa adalah dua hal ini. Banyak bertanya akan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya, dan mereka banyak juga menyelisihi para nabi-nabi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai kaum yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.